Hai teman-teman, balik lagi bareng aku, Ika Ailesta. Kali ini Ika bakal ngebahas tentang persamaan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Serupa tapi tak sama. Atau bisa dibilang bahasa Malaysia versus bahasa Indonesia yang bahasanya tuh mirip-mirip gitu loh guys, mirip banget, malah bahasanya tuh sama tapi maksud atau artinya itu beda. Jadi simak terus videonya, jangan di skip, dan jangan lupa like videonya dulu dan juga subscribe channel Ika agar Ika terus semangat buat videonya dan channel ini bisa berkembang. Oke, langsung saja ke videonya. Jadi kata yang pertama adalah kata kasut. Jadi kalian orang Indonesia pasti nggak asing dong dengan kata kasut. Kasut itu bahasa Jawa ya? Aduh, bentar. Itu ternyata kasut itu bahasa Jawa lah guys. Tapi bahasa Jawa yang Indonesia ya. Aduh, aku kelupaan nih. Maaf. Kali ini kasut itu bahasa Jawa. Yang kalau orang Jawa yang ada di Malaysia itu kadang itu suka agak gimana gitu loh. Ini agak sedikit melenceng ya, ini aku kelupaan nih. Jadi kasut ini adalah kalau di Indonesia, kalau di Jawa, di tempat aku, kasut itu adalah stocking guys, atau kaos kaki kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di Malaysia, kasut adalah sepatu guys. Jadi dulu pertama banget pas aku kerja, baru pertama kali masuk kerja lah, itu tuh aku tuh nggak tahu kan tempat rak sepatunya itu di mana, dan itu aku tanya ke orang-orang Melayu kayak gitu sih, tanya, "Kak, tempat penyimpanan sepatu di mana ya?" Kayak gitu dengan bahasaku, logat Indonesia. Dan orang-orang itu tuh pada yang kayak gimana gitu loh, kayak nggak kurang paham. Terus ada orang Indonesia yang senior aku, dia bilang bahasanya di sini tuh nggak sama. Ternyata bahasa Malaysianya tuh, bahasa Melayunya sepatu itu adalah kasut. Jadi itu adalah salah satu yang beda ya. Tapi ini sedikit, sorry ya, ini aku ternyata agak sedikit salah. Ini bahasa Jawa sih, tapi aku masukin sini. Aduh, nggak apa-apa deh, ini nggak usah dipotong lah videonya. Ini lumayan lah buat menambah ilmu kalian ya, kalau ini tuh bahasa Jawa. Terus yang selanjutnya adalah kata pusing. Jadi kalau orang Indonesia itu pusing itu selalunya ketika kayak gini guys, ketika badan lagi demam, terus kepala nyut-nyutan, yang kayak sakit gitu kepalanya, itu namanya pusing. Kayak gitu, sakit kepala atau migrain kayak gitu loh guys. Tapi kalau di Malaysia, pusing itu artinya atau maksudnya adalah berputar. Jadi putar balik kayak gitulah. Jadi kadang suka ngerasa gimana gitu loh kalau bilang pusing kiri, pusing kanan. Jadi pas awal-awal kerja itu selalunya tuh dengan kata-kata baru itu bisa dibilang kayak shock juga dengan kata-kata yang menurut aku udah familiar kan di Indonesia dengan kata-kata itu, tapi ternyata tuh di sini tuh di Malaysia artinya tuh beda. Jadi agak lucu dikit sih. Emang lucu sih kalau artinya beda tuh, jadi nambah ilmu juga. Oke, yang selanjutnya adalah senang. Aku senang hari ini bisa ketemu sama kamu. Aku senang hari ini bisa buat video lagi buat kalian. Jadi kalau di Indonesia arti kata senang itu happy guys, bahagia. Kalau di Malaysia
Senang itu artinya mudah guys. Ya contoh kok mau mengerjakan sesuatu itu tuh gampang gitu loh. Senang tuh maksudnya gampang. Kadang orang Malaysia juga ada yang rada aneh gitu ya dengar kata gampang dari orang Indonesia yang suka melontarkan kata-kata itu dengan spontan. Itu tuh gampang artinya senang ya buat orang Malaysia, dan senang artinya kalau di Indonesia itu happy. Aku yang lagi happy sekarang, oke? Lagi seneng. Bahasa yang selanjutnya adalah kereta. Kereta, kalau di Indonesia kereta itu kereta api guys, angkutan umum. Kalau di Malaysia kereta itu adalah mobil atau car gitu loh, itu namanya kereta. Kalau kita nak pergi mana kita harus kayak begitu deh. Terus lagi ini tuh yang bener-bener paling bikin aku kayak diketawain orang-orang. Aku dikerjain kakak-kakak aku dulu, kakak aku, senior aku itu ngerjain aku, suruh bilang ke kayak orang Melayu atau dulu tuh ke leader ya, ke leader aku bilang buat Pontianak. Kak di sana ada Pontianak. Disuruh bilang kayak gitu, dan aku yang ikut-ikut aja guys, karena kan aku nggak ngerti kan bahasa di sini tuh. Aku taunya itu kalau di Indonesia Pontianak itu adalah kota atau city atau bandar, bahasa Malaysianya itu bandar yang ada di daerah Kalimantan Barat. Jadi ketika aku melontarkan kata Pontianak ke orang Malaysia, ke orang Melayu, spontan mereka langsung kayak, apalah kau ni? Pontianak tadi lah Pontianak. langsung orang Melayu cakap begitu, cakap begitu bilang kayak gitu. Dan aku sampai diketawain sama kakak-kakak yang kayak gitu. Pokoknya intinya tuh aku dimarahin sama orang Melayu tersebut karena aku terus-terusan bilang Pontianak. Sedangkan kalau di Malaysia itu arti kata Pontianak adalah ini guys, yaitu kuntilanak, ibu kunti guys. Oh no. Gila banget, ternyata tuh bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu ada yang sama, memang banyak yang sama, tapi artinya banyak juga yang berbeda. Ini tuh cuma sebagian ya, sebenarnya tuh banyak banget yang lain. Kayak lagi bisa ya, kayak kata bisa. Bisa itu di Malaysia itu bisanya ular atau racunnya ular. Kalau di Indonesia bisa itu juga bisa diartikan sebagai racunnya ular itu, atau bisa diartikan juga boleh dalam bahasa Malaysianya. Kayak gitu guys, banyak banget kata-kata yang sama, kosakata yang sama antara bahasa Malaysia dan Indonesia, tapi yang artinya berbeda. Serupa tapi tak sama. Kayak gitu sih. Menurut aku ini tuh menambah ilmu kita gitu loh guys. Jadi tuh kita nggak cuma ngerti bahasa Indonesia doang, jadi tuh kita itu jadi pintar, lebih ngerti bahasa Melayu kayak gitu contohnya. Sedangkan kalau di Malaysia juga nih ternyata tuh orang-orangnya sering menggunakan bahasa Malaysia lagi menggunakan bahasa Inggris, dan aku jadi seneng banget kayak ngomong Inggris gitu loh guys. Aku orangnya nggak pinter bahasa Inggris ya, tapi aku orang yang mau belajar. Jadi ketika ada bahasa baru atau sesuatu yang baru, yang unik, aku pasti mau mempelajari. Jadi menurut aku kayak bahasa Malaysia itu, bahasa Melayu itu menarik untuk aku pelajari kayak gitu. Walaupun kadang aku diketawain sama teman-teman aku orang Jawa ataupun orang Indonesia ketika aku ngomong pakai bahasa Melayu, katanya apaan sih gitu, apaan sih, padahal itu kan kayak apa ya, kita itu
selama di sini belajar bahasa itu nggak ada salahnya. Jadi gini guys, perbedaan bukan berarti perselisihan, sama bukan berarti serupa. Oke, terima kasih sudah nonton video Ika. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Oke, see you on next video.